Sekelompok orang yang menamakan diri Rela Gama sibuk menuntut ijazah Jokowi. Pertanyaan besarnya adalah, apa agenda tersembunyi di balik ini semua? Benarkah tuntutan cuma untuk melihat Pak Jokowi secara sukarela menunjukkan ijazahnya? Atau ternyata ada motif politik yang lebih besar di balik ini semua? Komentarnya teman-teman. Nah, ini dia videonya, mari kita tonton. Alumni UGM kemana? Sampai hari ini yang saya lihat alumni UGM cuma segini. Sampai hari ini yang saya lihat tadi, apa yang ada di Permul ini bicara. Kok orangnya tua-tua semua? Yang muda mana? Meminta kepada saudara Joko Widodo dengan sukarela, itikat baik dan gembira untuk menunjukkan ijazah sarjananya. Itulah yang masih di dada mereka ini, para alumni UGM ini. Masih ada garudanya, cinta sama Republik ini. Kami dari KNPRI, Koalisi Nasional Perempuan Indonesia. Coba berdiri dong, UGM yang begini muda. Haduh, teman-teman. Setelah kalian menonton, melihat dari orang-orang ini yang menggeruduk UGM, tuntutan mereka, teman-teman, meminta agar Pak Jokowi menunjukkan ijazahnya secara sukarela. Aduh. Padahal Pak Jokowi sudah sangat jelas ya, sangat tegas. Kemarin dia bilang, mereka tidak bisa memaksa saya menunjukkan ijazah. Dan kemudian dilanjut lagi, Pak Jokowi berkata, kalau mau melihat ijazahnya, dia bakal menunjukinya di pengadilan nanti. Tentu menjadi sangat sia-sia apa yang dilakukan oleh orang-orang ini, oleh sekelompok manusia yang menuntut Pak Jokowi agar menunjukkan ijazahnya. Sudah tertua, Anda injak-injak marwahnya, martabatnya. Tadi saya nangis itu dengar lagu UGM itu. Tidak ada guna. Kalau bisa, siapa itu Jokowi? Jokowi is over, Pak. Jokowi is dead. Kita, Kenapa UGM tidak bisa mengatakan satu kalimat saja, misalnya kami tidak pernah mengeluarkan ijazah. Ijazah Pak Jokowi menuntut pada pihak Gajah Mada dan juga pada pihak Pak Jokowi untuk membuktikan bahwa ijazah beliau bukan ijazah abal-abal. Aduh, gimana nih teman-teman? Gimana nih menurut kalian ulah aksi daripada orang-orang ini yang menuntut Pak Jokowi? Yang terakhir tadi kan meminta Pak Jokowi untuk membuktikan ijazahnya kalau memang bukan ijazah abal-abal. Aduh. Dunia terbalik ini namanya. Padahal seyogianya yang menuding itulah yang membuktikan, yang mencari bukti-bukti untuk membuktikan tuduhan yang dilemparkan. Masa membebankan kepada yang tertuduh. Kemudian teman-teman, kalau kita lihat yang hadir di aksi ini rata-rata orang tua ya. Dan kalau yang muda-muda bisa kita hitung. Selamat silam. Ya terus lurus agak lama 10 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu adalah salam. Itu tuntunan Islam. Kalau kita ketemu saudara itu salam. Kita doakan saudara kita. Nggak usah nanya how you today. Nggak usah nanya hari ini bagaimana kabarmu. Itu condong bohong. Beneran menuntut pihak UGM bertindak dan berlaku jujur atas masalah ijazah yang diduga palsu. Aduh, menuntut UGM berkata jujur. Ya mau gimana? Padahal kan kemarin sudah lama pihak UGM itu telah mengonfirmasi semuanya. Telah membenarkan kalau Pak Jokowi
Memang pernah kuliah di sana kok. Semua bukti-bukti ada. Dokumen-dokumen masa lalu juga ada. Kemudian teman-teman Pak Jokowi juga ada loh. Mengakui Pak Jokowi itu adalah teman seangkatan mereka. Tapi orang-orang ini yang sangat lucu. Entah nggak ada kerjaan atau memang ada motif besar di balik ini semua. Sehingga orang-orang ini turun ke jalan menuntut lagi. Aduh. Nuntut apa lagi dong? Kan pihak UGM telah mengonfirmasi, mengklarifikasi kalau Pak Jokowi adalah alumni UGM yang sah. Tapi berikutnya ini milik kalian. Ya, masa depan negara ini milik kalian, hai generasi X, Y, Z, apalagi milenium lah, apa segala macam. Mau benar masa depan kita, masa depan kalian direnggut oleh dinasti itu. Yang hanya otak-atik dengan paman Usman bisa jadi ini, bisa jadi wakil presiden dan apa, tetapi berikutnya ini Pusingnya, capeknya, paniknya Rismond. Usai hadiri, penuhi panggilan kepolisian. Mungkin puyeng, mungkin pusing menjawab segala pertanyaan pihak kepolisian. Dampaknya ya gini, dia marah-marah. Jadi saking takutnya, saking cemasnya, waktu sebentar lagi akan menggunakan rompi orange. Kalau jadinya temperamen, suka marah-marah dan ngoceh nggak jelas, itu dampak dari kepanikan. Alumni dari Undip, alumni dari USU, alumni dari Erlangga, alumni dari UNAN, alumni dari semuanya. Ayo kalian bergerak. Kalian kan pasti punya seperti Tifa ini. Ribut kok ngajak-ngajak. Bikin gaduh kok ngajak-ngajak yang lain. Dokter Tifa ini teman-teman. Katanya bergerak, ngajakin kampus-kampus, universitas-universitas yang lain untuk mengikuti jejak mereka. Ya pada ogah lah, enggak mau. Enggak mau terlilit masalah hukum. Enggak mau nasibnya apes seperti kalian. Hidupnya tak tenang. Terus dibikin mondar-mandir menghadapi berbagai proses hukum yang tengah berjalan saat ini. Pasti punya seperti respon. Seperti ada seorang profesor Menuk ya dari USU udah bicara. Mestinya alumninya juga mesti bicara. Jadi kita harus kalau saya malah justru saya bertanyakan, kenapa ada diam ya? Gitu kan? Ayo, justru kesempatan podcast seperti ini adalah kesempatan buat kita. Ayo, semua alumni dari seluruh universitas, ini adalah saatnya kita untuk menegakkan kebenaran, kejujuran, keadilan. Itu waktunya sekarang. Dokter Tifa bertanya, kok pada diam? Lah, kapan sadarnya ya? Orang-orang ini, Dokter Tifa ini dan kawan-kawan, mereka diam. Alumni-alumni yang lain itu, mereka diam karena mereka masih waras. Mereka masih waras. Tahu mana yang benar dan mana yang salah. Mana yang memang jalannya benar dan mana yang telah masuk ke jalan sesat. Ya mana mungkin kan orang mengikuti orang yang sesat. Enggak mungkin. Aduh, sudahlah. Pertanggungjawabkan semua tudingan kalian saja. Fokus ke proses hukum yang tengah berjalan. saya tidak ingin digabungkan dengan teman-teman lain yang tindak pidananya secara substansinya berbeda, lalu disamakan. Saya tidak ingin di sini. Kenapa nih? Jadi itulah saya cepat keluar dari pemeriksaan itu. Dan selanjutnya untuk urusan TPWA, saya nyatakan dengan tegas, saya sudah alihkan kekuasaan jabatan saya kepada Muslim Arbi. Kemudian timnya Rijal Fadilah.
Ada apa nih teman-teman? Kenapa tiba-tiba udah lama Egy Sujana ini enggak nongol, kemudian pas nongol kok kayak ada yang berubah ya? Dari pernyataan-pernyataannya kan agak lain. Jangan-jangan sudah mulai nih. Sudah mulai ada keretakan hubungan antara Egy Sujana, Roy Suryo, Dr. Tifa Rismon. Waduh. Kemudian ada Azamkan, ada Al-Katiri, ada Bu Eli, ada semua yang terkait di dalamnya. Arif Iksan atau Ali, itu nanti dibicarakan sama ke depan. Bu Yulia juga kalau mau gabung di situ, ya, dan teman-teman lain. Saya jangan lagi ditanya-tanya soal TPU. Sudah saya serahkan. Dan sudah pelimpahannya itu di depan yang memberi kuasa kepada saya. Aduh, ini serius banget ini. Serius banget ini Egy Sujana mengatakan kalau soal TPUA juga jangan ditanya-tanya ke dia. Kok saya jadi curiga ya? Egy Sujana ini sedang menjalankan misi besar, yaitu aksi cuci tangan. Bukankah kalian berpikir ke arah sana, teman-teman? Ini kemungkinan besar diduga kuat sih. Egy Sujana tengah melakukan aksi bela diri cuci tangan. Aduh. Gimana teman-teman? Menurut kalian? Atas apa yang barusan saja kita bahas, kita lihat, kita tonton bersama ini. Jangan lupa tinggalkan komentar terbaikmu di kolom komentar yang ada di bawah ini.